Shalom, Manasum Moraka. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Senang rasanya menyapa sahabat-sahabat inspiratif lewat program Sapaan Inspiratif Klasis Pulau Jawa Gereja Toraja. Saya Pendeta Rizal Butulinggi, melayani di Gereja Toraja Jemaat Sukabumi. Saya yakin percaya bahwa setiap kita punya masalah, setiap kita punya pergumulan, semua kita punya beban, semua kita punya kekhawatiran, dan mungkin beban kita berbeda-beda. Kita semua punya beban yang bentuknya berbeda, dan mungkin juga di antara kita punya beban yang sama. Sekali lagi, di antara kita mungkin ada yang punya beban yang sama. Kita ada punya beban yang sama, tetapi kita memiliki perbedaan dalam menghadapi setiap pergumulan, tantangan yang kita hadapi. Nah, saya akan mengajak kita bersama-sama untuk melihat firman Tuhan dari Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai 30. Sudah 40 hari mereka pulang dari pengintaian negeri itu. Mereka pergi menemui Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat serta memperlihatkan hasil negeri itu kepada mereka semua. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana engkau mengutus kami. Memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Inilah hasilnya. Hanya saja bangsa yang tinggal di negeri itu kuat-kuat. Kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek tinggal di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus dan orang Amori tinggal di pegunungan. Orang Kanaan tinggal di sepanjang tepi laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Lanjut di Bilangan pasal 14 ayat 1 dan ayat 6. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Semua orang Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, kalau saja kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini." Lalu ayat 5, lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kamu lalui untuk diintai itu luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya." Ada 12 pengintai yang diutus oleh Musa mewakili ke-12 suku Israel untuk mengintai tanah Kanaan sebelum menyeberang sungai Yordan. Menariknya adalah 10 membawa berita yang sama, bahwa di sana ada suku-suku, ada keturunan Enak, di mana mereka bertubuh besar, tinggi, mereka kota-kotanya berkubu. Di sana ada orang Amalek, ada orang Het, orang Yebus, orang Amori, kota-kotanya berkubu. Mereka luar biasa hebat. Dan ini menjadi berita yang menakutkan bagi mereka, bahwa tidak mungkin kita mengalahkan. Tetapi luar biasanya ada 2 orang yang luar biasa, yaitu Kaleb dan Yosua, memandang hal yang sama tetapi dengan pengharapan yang berbeda. Dia mengatakan bahwa memang seperti itulah keadaannya, tapi kita bisa mengalahkan mereka, kita bisa menduduki negeri mereka. Dan Yosua mempertegas bahwa jika Tuhan berkenan, maka Tuhan akan memberikan
tanah itu menjadi milik kita, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, 12 orang melihat hal yang sama, menghadapi pergumulan yang sama, menghadapi tantangan yang sama. 10 mayoritas kemudian melemahkan semangat mereka, tapi ada 2 yang memberikan motivasi untuk terus berjalan maju ke depan, bahwa tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin jika Tuhan berkenan. Hanya saja jangan berpaling dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, ada hal yang menarik di sini, bahwa ketika orang hanya memandang masalah itu, berbeda dengan Kaleb dan Yosua, dia kemudian melihat hal yang luar biasa di balik masalah itu, di balik benteng yang berkubu itu, di balik keturunannya tinggi-tinggi itu, di balik keturunannya perawakannya besar itu, kuat itu, di balik kekuatan yang besar itu. Kaleb dan Yosua melihat satu kuasa yang melampaui tantangan dan pergumulan yang ada di sana dan membawa mereka maju. Dalam kenyataannya Tuhan tidak tinggalkan. Karena itu Yosua yang awalnya namanya Hosea, Musa memberikan nama Yosua, artinya Tuhan menolong kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, sekali lagi, setiap kita punya masalah, setiap kita punya pergumulan, setiap kita punya beban pikiran, beban hati. Tetapi satu yang pasti adalah sejauh mana kita melihat kuasa Tuhan yang mampu menolong kita, sanggup membawa kita melewati setiap tantangan pergumulan yang kita hadapi. Yakinlah, maju terus, imani Tuhan Yesus ada bersama saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami tidak pungkiri ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak tantangan yang kami hadapi. Tetapi ketika kami dimampukan untuk melihat kuasa yang besar dari Tuhan, seperti Kaleb dan Yosua, itu akan menghantar kami menduduki tanah Kanaan. Itu akan menghantar kami melewati berbagai badai pergumulan. Itu akan membuat kami menjadi seorang pemenang di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu saat ini menyapa, menguatkan kami, semua sahabat-sahabat inspiratif KPC. Kami terus mempertaruhkan, kami terus mempercayakan kehidupan kami dalam tantangan, dalam tuntunan kuasa Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.